Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini banyak mengubah gaya hidup manusia pada umumnya. Orang yang tadinya tidak peduli dengan kesehatan tubuhnya mendadak menjadi orang yang sangat peduli dengan kesehatan tubuhnya. Orang yang tadinya tidak peduli dengan kebersihan tubuhnya mendadak berubah menjadi orang yang sangat peduli dengan kebersihan tubuhnya. Tadinya makan nggak pernah cuci tangan, tetapi sekarang kalau mau makan harus hukumnya wajib untuk mencuci tangan. Kemana-mana bawa hand sanitizer, bahkan mau pergi belanja pakai pelindung wajah, pakai pelindung muka, pakai APD dan lain sebagainya. Padahal di rumah sakit sana banyak perawat dan dokter kekurangan APD untuk merawat pasien-pasien COVID-19. Tetapi karena saking egonya menjaga dirinya, saking begitu luar biasanya memperhatikan kesehatan tubuhnya, dia sampai-sampai pergi untuk berbelanja saja pakai alat pelindung diri lengkap. Ya, it's okay lah. It's okay, itu hal yang wajar karena semua orang takut terkena pandemi COVID-19. Makanya hari-hari ini orang takut mati karena pandemi COVID-19 sehingga orang mendadak berubah dari yang tidak peduli kesehatan tubuhnya menjadi orang yang sangat peduli kesehatan tubuhnya. Dari orang yang tidak peduli kebersihan tubuhnya mendadak berubah menjadi orang yang sangat peduli kebersihan tubuhnya. Yang tadinya tidur tidak pernah teratur, tidak pernah makan makanan bergizi, tidak pernah minum vitamin, sekarang wajib hukumnya setiap hari minum vitamin, makan makanan yang bergizi, kalau bisa makan di rumah. Tadinya sering jajan di luar, jajan sembarangan. Sekarang makannya mulai diatur, mana yang boleh dimakan, mana yang enggak. Mulai menjaga kebersihan makanan, pola tidur dijaga, dan lain sebagainya. Kesehatan dijaga sedemikian rupa. Kenapa? Karena orang takut mati di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jangankan mati karena pandemi COVID-19. Mati bukan karena pandemi COVID-19, tapi mati di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini pun orang takut. Kenapa? Karena sudah pasti yang datang jenguk di rumah duka itu pasti nggak ada. Ya, mungkin keluarga it's okay. Nah, apalagi yang mati karena pandemi COVID-19. Sudah pasti keluarga tidak dibakalan diizinkan untuk menjenguk, memberikan penghormatan terakhir untuk nangis-nangis dan lain sebagainya. Sudah tidak ada waktu lagi, dia dikuburkan apa adanya. Ya, itulah yang membuat orang takut untuk mati di tengah-tengah pandemi COVID-19 sehingga orang berlomba-lomba menjaga tubuhnya secara fisik ini, tubuh jasmani ini kalau bisa tetap sehat. It's okay, hal yang normal, hal yang luar biasa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu sebenarnya, yaitu tubuh rohani kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh rohani kita. Itu yang lebih penting. Kenapa? Karena tubuh jasmani yang kita menjagai sedemikian rupa ini, ujung-ujungnya punya masa di mana kita akan mati. Alkitab katakan dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-7. Dan debu akan kembali kepada tanah dan roh akan kembali kepada Allah yang merancangkannya, yang menganugerahkannya. Jadi tubuh yang fana yang sementara ini yang kita jaga ini ke depan pasti akan mati. Sehebat apapun kita, secanggih apapun kita menjaga dan merawat tubuh kita, so pasti akan mati. Tetapi ada yang kekal, yaitu tubuh rohani kita. Yang kalau tubuh jasmani ini kita jaga sedemikian rupa, lebih lagi tubuh rohani kita harus kita jaga sedemikian rupa supaya kita menjadi orang-orang yang siap kapanpun Tuhan memanggil kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengendarai motor atau mobil, kita bisa mengontrol apa yang ada di depan kita. Kita mengontrol gas dan rem dan setir sehingga tidak terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi saat kita berada di tengah-tengah perjalanan, dalam perjalanan.
Tetapi kita tidak bisa mengontrol apa yang ada, situasi dan kondisi di belakang kita. Kita nggak pernah bakalan tahu bahwa Metro Mini yang ada di belakang kita itu remnya blong atau enggak. Kita nggak bakalan tahu ada orang yang ngebut begitu sedemikian rupa cepatnya sehingga tidak mengontrol motornya atau kendaraannya dan terjadi kecelakaan. Kita tidak tahu. Artinya kita tidak bakalan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita yang fana ini, tubuh kita secara fisik ini ke depan. Karena hidup ini adalah rahasia. Semua kita tidak bakalan tahu. Bahkan ada orang yang menjaga kesehatan tubuhnya sedemikian rupa. Rajin olahraga, tidur teratur. Toh ada yang mati muda dalam keadaan sehat dan segar. Ada yang mati dalam keadaan tubuh fisiknya itu kuat. Bahkan ada yang berkata begini, sedih ya, padahal orang itu rajin berolahraga, orang itu tidur teratur, orang itu makan makanan yang selalu bergizi. Tapi kok bisa ya dia mati muda? Kok bisa ya dia meninggal dalam keadaan sehat? Ya, karena hidup ini tidak ada yang tahu. Untuk mati tidak ada rumusnya harus sakit. Tidak ada rumusnya harus tua. Sekalipun Alkitab berkata umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi umur manusia ini adalah rahasia. Kehidupan ini adalah rahasia yang kita jalani. Bagian kita menjaga tubuh kita. Nah, untuk tubuh jasmani yang toh akan mati saja, toh akan mati ini, kita menjaganya begitu rupa. Apalagi tubuh rohani kita. Nah, ini banyak sekali orang tidak peduli dengan tubuh rohani kita. Ya, dengan tubuh rohaninya. Ini menjadi problem. Kenapa? Karena sehebat kita menjaga tubuh jasmani kita, toh kita akan mati. Pertanyaannya adalah, kemana kita setelah kita mati? Apakah kita menuju kepada kehidupan kekal selama-lamanya atau kematian kekal selama-lamanya? Ini pertanyaan penting yang harus kita renungi dalam hidup kita dan menjadi fokus hidup kita hari-hari ini. Jangan tunggu pandemi baru kita berubah. Tetapi Alkitab berkata di dalam Roma pasal 12, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Berubahlah. Jangan tunggu tekanan. Jangan tunggu ada ancaman dari luar. Baru kita berubah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa tubuh jasmani ini akan kembali kepada tanah. Tetapi yang dari roh akan kembali kepada Allah. Di mana fokus hidup kita hari ini? Apakah hanya kepada hal perkara-perkara jasmani saja? Atau kepada perkara-perkara rohani? Untuk itu saya mengajak kita semua, mari alihkan fokus kita kepada perkara-perkara rohani. Persiapkanlah rohmu. Jagai kebersihan tubuh rohanimu, kesehatan tubuh rohanimu hari-hari ini. Dan kita mulai menilai zaman ini, melihat tanda-tanda zaman ini bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu kita harus berjaga-jaga. Hal yang pertama untuk kita menjaga kesehatan tubuh rohani kita supaya kita tetap siap menyambut kedatangan Tuhan atau menyambut kapanpun hari Tuhan memanggil kita. Hal yang pertama adalah Markus 13 ayat 33 sampai 36, 37. Yaitu kita harus berjaga-jaga. Markus 13. Saya akan bacakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan hal yang sama seperti seorang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kuatkan
kepada semua orang, berjaga-jagalah. Alkitab menasihati kita hari-hari ini bukan saja berjaga-jaga dalam hal tubuh jasmani kita ini agar tetap sehat dan bersih, tetapi berjaga-jaga dalam hal perkara-perkara rohani. Berjaga-jaga supaya tubuh rohanimu tetap sehat, tetap bersih dalam keadaan yang suci dan kudus. Ketika Tuhan datang, kita berada dalam posisi siap siaga menyambut kedatangan Tuhan. Alkitab menegaskan kepada kita supaya kita harus berjaga-jaga dalam segala perkara. Bagaimana kita bisa berjaga-jaga? Yaitu Titus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata bahwa kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Menguasai dalam hal apa? Kuasailah dirimu supaya engkau tidak terpikat dengan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Apa itu keinginan mata? Yaitu keinginan memiliki barang orang lain, memiliki hal-hal dunia ini semata. Keinginan dagingnya itu apa? Kenikmatan dosa, kenajisan, keangkuhan hidup, yaitu kesombongan. Jangan kita terperangkap di dalamnya, tetapi kita menguasai diri kita sehingga arah hidup kita tetap memandang kepada kekekalan. Kita tetap memandang kepada Yesus karena dialah yang memiliki hidup kita. Alkitab berkata, bukankah tubuhmu itu adalah bait Allah, rumah Allah. Dialah Tuhan atas hidupmu. Dialah Tuhan atas tubuhmu. Dia pergi dan dia memberikan tugas kepada kita supaya kita berjaga-jaga agar rumah ini tetap bersih untuk menyambut kedatangannya kembali, untuk dia tinggal tetap di dalam rumah ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari berjaga-jaga, siap siaga sebab waktunya, tanda-tanda zaman ini, lewat pandemi-pandemi, gejolak-gejolak alam, fenomena-fenomena alam yang terjadi hari-hari ini, kita harus pandai jeli melihat bahwa hari-hari ini telah menandakan kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh sebab itu berjaga-jagalah. Hal yang kedua ada yang harus kita lakukan adalah terus membangun relasi hubungan dengan Tuhan. Terus membangun keintiman dengan Tuhan. Jangan cuma di ruang doa atau jangan cuma doa tidur dan doa malam. Tetapi 1 kali 24 jam kita berjalan bersama Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang siap dilantik sebagai mempelai Kristus pada saat kedatangannya. Hal yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita belajar untuk hidup benar dan hidup kudus. Wahyu 22 ayat yang 11 berkata, Wahyu 22 ayat yang ke-11. Wahyu 22 ayat yang 11 berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biarlah ia terus bercemar. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Teruslah hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya yang layak naik ke gunung Tuhan. Berbahagialah orang yang tetap hidup suci dan kudus di hadapannya. Kekudusan itu adalah harga mati bagi saudara dan saya. Kekudusan tidak dapat ditukar dan digantikan oleh apapun di dunia ini. Karena kekudusan itu adalah syarat mutlak untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan ditemui. Selagi dia masih memberikan kesempatan untuk kita bertemu dengan dia. Dan menjaga kekudusan hidup kita. Sehingga kita layak dan berkenan kepadanya. Dengan demikian, bukan perkara kapan kita akan mati di dunia ini. Tetapi bagaimana kita menjaga hidup kita. Supaya kita tetap berkenan, hidup kudus. Dan tetap layak di hadapannya. Kapanpun dia panggil, kita siap dan berkata, ya Tuhan, aku siap. Aku siap. Tuhan Yesus memberkati kita semua di masa pandemi ini, tetap menjaga kebersihan tubuhmu, kesehatan tubuhmu, dan lebih lagi menjaga kebersihan dan kesehatan jasmani rohanimu dengan berjaga-jaga, membangun relasi dengan Tuhan, dan terus hidup di dalam kebenaran dan kekudusannya Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.